Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah Pak Radang. Aurel ini. Aurel, nanti kamu ke kampus lagi nggak? Iya Pak. Kamu gimana bab 1-mu itu belum selesai? Kamu bab 2 ya? Bab 2 Pak. 2. Sri Rahayu gimana? Coba saya tanya satu persatu dulu nih. Sri Rahayu gimana? Kalau Aurel bab 2 belum selesai. Sri Rahayu bab berapa? Bab 1 Pak. Nah, aduh lambatnya ini sudah mau UAS lagi. Joti gimana Joti? Joti gimana? Mana Joti? Ya Pak, mau masuk ke bab 2 Pak, baru mau masuk. Bab 2 ya? Kemarin sudah saya ACC ya, Joti? Bab 1-nya. Ada tulisan Ya, ACC nggak di filenya itu kan? Pokoknya kalau ada tulisannya oke ACC itu berarti sudah lanjut itu. Ada ya kemarin? Coba nanti mau saya cek lagi Pak. Ih, kamu nih, segera ya. Hardianti gimana? Hardianti bab 2 ya? Iya Pak, udah bab 2. Bab 2, oke ditunggu. Anissa sudah ACC, kan? Sudah saya kirim tadi tuh. Iya Pak. Oke, kita hari ini ke bab 3 ya. Masih ada kurang lebih 3 pertemuan lagi. Saya ingin bahas bab 3. Langsung aja nih saya live ini ya. Apa namanya itu? Ngetik bab 3 ya. Isi dari bab 3 bagaimana? Dari keseluruhan proposal yang kalian ajukan. Ada yang penelitian survei, ada yang penelitian hubungan ya atau korelasi, ada yang asosiatif ya, pengaruh gitu. Jadi beberapa dari kalian sampelnya saya anuin ya untuk bab 3-nya saya buatkan. Saya sudah bikin ada 3 file di sini. Ya, ini kalian bisa lihat ada 3 file. Ya, saya akan share file pertama ya. Nah, ini file pertama dulu untuk bab 3. Ya, nah, kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Ini adalah sistematika atau pola di bab 3 dengan judul yang penelitian asosiatif ya. Penelitian yang judulnya itu pengaruh X terhadap Y. Ya, ini atau yang penerapan ya, penerapan pembelajaran gitu ya. Dengan model tertentu atau media tertentu. Contohnya Aurel kemarin ya yang belum selesai itu pengaruh ini kan pembelajaran berbantuan media monopoli matematika terhadap hasil belajar. Nah, ya judulnya ini, rumusannya ini, apakah gitu kan terdapat pengaruh atau apakah hasil belajar dengan monopoli matematika lebih baik daripada pembelajaran biasa atau pembelajaran langsung. Nah, nyambung ke bab 3. Kita langsung aja ke bab 3. Bab 2-nya kan sudah beres lah ya. Minggu-minggu lalu sudah saya jelaskan. Nah, bab 3 isinya seperti ini. Nah, ya. Untuk Anissa sudah siap-siap ini harus tahu isinya bagaimana nanti ya. Bab 3 sistematikanya seperti ini. Ini sistematika ya, bukan saya buat ya. Oke, kita buat ini aja dulu. Nah, ya. Jadi ini uppercase, oke. Bab 3 metode penelitian, judulnya ya, judul babnya. Seperti biasa taruh di tengah, itu kan uppercase semua. Nah, kemudian sub bab A, yang pertama itu kalian isi atau kalian tulis pendekatan dan jenis penelitian. Ya, pendekatan dan jenis penelitian dulu. Jadi nanti deskripsi kalimatnya contohnya seperti ini, saya ketikkan. Misalnya ya, pendekatan gitu ya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Nah, setelah dikasih narasi seperti itu baru didefinisikan dari referensi yang kalian gunakan. Penelitian kuantitatif merupakan bla 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 bla. Nah, kalian cari tuh, ini menurut siapa? Buka kurung Sugiono misalnya. Sugiono 2017 page 654 misalnya. Nah, seperti itu, titik. Nah, seperti itu. Jadi cukup 1 atau 2 paragraf aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, gitu ya. Jadi pendekatan
pendekatannya kuantitatif. Semuanya ya, semua dari kalian pendekatannya kuantitatif. Karena kan kita metode penelitian kuantitatif. Jadi pendekatannya kuantitatif. Jangan ada yang kualitatif. Itu semester 6 nanti. Jadi ini kata kuncinya. Pendekatan penelitian ini pendekatan kuantitatif. Sugiono ya, sorry, Sugiono. Nah, habis itu definisi dari kuantitatif itu sendiri apa? Nah, kayak gitu. Lalu paragraf keduanya bisa kalian tambahkan begini. Adapun jenisnya, nah, jenis penelitiannya, kategori, karena ini tadi judulnya adalah penerapan pembelajaran monopoli matematika gitu ya, maka itu kuasi eksperimen. Jadi adapun jenis penelitiannya kategori kuasi eksperimen, pakai bahasa Inggris ini ya, kuasi eksperimen. Nah, sama seperti di atas tadi, didefinisikan setelah itu. Kuasi eksperimen merupakan, nah kayak gitu. Jadi ada narasi, ada deskripsinya. Kuasi eksperimen merupakan penelitian eksperimen semu di mana, nah itu. Sumbernya siapa? Misalnya Zahra, ya, Aurel Az-Zahra misalnya, 2020 page 100, misal, titik. Nah, kayak gitu. Jadi ini dua paragraf atau 3 paragraf aja nih subbab A ini, pendekatan dan jenis penelitian, kayak gitu. Ya, gampang ya? Bisa dipahami? Untuk subbab A? Bisa dipahami, Pak. Oke. Ini kalau yang penelitian penerapan pembelajaran, penerapan media, penerapan model kayak Aurel itu ya. Tapi kalau punyanya si Anissa, ini kan Anissa sudah mau bab 3 ya. Punya Anissa ini kategorinya survei, ya. Berarti kategori survei ya, Pak. Jadi dijelaskan survei merupakan gitu Ya. ya. Ini ganti ya, ini kategori survei. Ya, penelitian survei. Ya, karena kan pakai angket itu kan, punya Anissa kan. Penelitian survei merupakan, nah, gitu. Ya, jadi beda. Anissa survei, si Aurel kuasi, si siapa itu? Iin itu perbedaannya, perbedaan itu kuasi juga ya, kuasi juga ya. Kuasi eksperimen. Perbedaan ini kan dia gender gitu kan, perbedaan keaktifan belajar dari aspek gender. Seperti itu ya. Jadi gampang ya, bisa ya. Yang A, ada pertanyaan barangkali yang A ini? Kalau yang lain, ini. Nah, kalau yang kedua, ini contoh yang lain ya. Punyanya si siapa ya? Punyanya si ini. UNC ya. Inisial UNC. UNC itu kemarin kan pengaruh gadget terhadap kesinambungan belajar. Nah, ini contohnya kayak gini nih, pengaruh X dan Y. Ya. Terhadap apa gitu kan, terhadap apa ini? Pengaruh X dan Y. Nah, dia nanti bab 3-nya isinya adalah jenis penelitiannya ex post facto. Nah, tak kopikan aja di sini aja file ini ya. Ya. Ini tadi punya Zahra, ini punya apa, Anissa itu? Siapa Pak namanya? Anissa. Siapa nama belakang Anissa? Hidayat. Nah, ini punya Anissa. Ini misal aja nih. Ini punya Iin itu UNC ya. Utari itu ex post facto namanya. Nah, jadi ini mewakili semua sudah ya. Ex post facto. Menurut Utari Cahyanti. Tahunnya misalnya 2010. Seperti itu. Jadi beda-beda kalian ya. Beda-beda. Ya, saya ulangin ya. Yang jelas tadi untuk yang pembelajaran ya, penerapan media, model, metode untuk mengetahui perbandingan hasil belajar itu menggunakan kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Ya.
Jadi nanti menggunakan 2 kelas, 1 kelas itu menggunakan model, 1 kelas pembelajaran biasa. Nah, itu namanya kuasi eksperimen. Kemudian yang kedua, untuk yang nyebar angket kayak Anissa mengenai persepsi ya, persepsi sikap kebahasaan mahasiswa sastra itu pasti survei. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya pengaruh gadget terhadap kesinambungan, pengaruh X terhadap Y, bukan dalam pembelajaran ya, beda. Kalau yang ini tadi pembelajaran menggunakan model, kalau ini bukan pembelajaran, tapi variabel-variabel kayak pengaruh minat, pengaruh motivasi, pengaruh keterampilan kalau di bahasa itu keterampilan berbahasa misalnya. Nah, itu maksudnya ex post facto. Ya, maksudnya ex post facto. Nah, jadi beda ini sudah kayak penelitian, tergantung judul penelitian kalian. Ya, nanti diidentifikasi. Oh, aku masuknya yang mana ya gitu. Jadi beda-beda. Nah, silakan. Gitu ya. Kita lanjut atau ada pertanyaan barangkali? Bapak, berarti ini kan tadi yang bagian A ini kan pendekatan dan jenis penelitian ini kan berarti ada 2 paragraf ya Pak ya? Ya, minimal 2 paragraf lah. Minimal 2 paragraf. Berarti kalau misalnya kayak gini 1 paragraf ini paling nggak hanya 2 kalimat saja ya Pak, bagian narasi kemudian deskripsinya. Ya, tergantung deskripsinya yang kamu kutip ya. Karena bisa aja ada yang panjang gitu kan. Ini kan saya contoh aja. Ya, definisinya Sugiono gitu, contoh aja nih. Bisa aja nanti kalian tambahkan penelitian kuantitatif menurut Sugiono apa, sedangkan menurut menurut boleh ya Pak kayak gitu. Boleh, Sukma Dinata misal gitu ya. Sukma Dinata 2007. Nah, itu boleh. Penelitian kuantitatif merupakan boleh. Tadi kan saya bilang minimal, lebih pun nggak masalah ya. Lebih pun nggak masalah. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya? Iya, Pak. Jadi bisa diidentifikasi ya kalian masuknya mana ya. Jadi jangan nanti misalnya misalnya punya Aurel, judulnya penerapan pembelajaran Google Classroom, tapi nanti metode jenis penelitiannya survei, kan nggak cocok, nggak nyambung. Nah, jadi makanya identifikasi dari sekarang, judulnya apa, metodenya apa, gitu ya. Oke, kita skip ya, lanjut ya. Baik, Pak. Oke. Nah, khusus yang eksperimen, yang ini tadi khusus ya, ini khusus, yang lainnya enggak. Khusus yang eksperimen itu dikasih desain. Nah, ini saya bilang, ini yang ada saya pernah presentasi di video sebelumnya itu, yang ada banyak sekali itu nih, ada post test, control group, itu ada banyak sekali. Nah, untuk kalian atau untuk yang ngambil judul ini eksperimen, ini yang sederhana aja. Ya, gambarnya seperti ini, desainnya. R ini adalah random atau acak, kalian milih kelas. Misalnya, Pak, saya milih kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2. Ini misal ya. 10 IPS 1 diterapkan model pembelajaran atau media Google Classroom. IPS 2-nya enggak. Nah, baru dapat hasil tesnya O1, O2. Nah, kayak gitu. Maksud dari desain ini, gambarnya. Jadi sekali lagi ini khusus eksperimen. Khusus yang punya Aurel, khusus yang punya siapa itu kemarin tuh yang teka-teki silang itu. Nah, itu. Jadi pakai ini nanti. Nah. Ya. Ini ada ini menurut Sugiono. Ini ada. Gitu ya, sekali lagi khusus yang eksperimen. Gitu ya. Oke, bisa dipahami yang eksperimen? Siapa yang di sini eksperimen selain Aurel ini? Sri Rahayu apa judulnya tuh kemarin? Mana Bu? Sri Rahayu nih, Bu Sri Rahayu. Bu Yayu. Sri Rahayu judulnya apa kemarin? Ini mau ada orangnya nih. Ini ke pasar kah? Udah tahu, Pak. Udah Pak, ini ngecek lagi Pak. Iya, kamu judulnya apa kemarin? Aku lupa. Sama Pak, bentar lupa. Ini lagi dicari Pak. Bisanya udah hafal judulnya tuh, aduh. Aduh. Sampai ingat. Jadi nanti harus diidentifikasi ya masuk kemana aja ya. Dicatat yang dari sekarang nih. Ya, masuk kemana aja. Nggak boleh sembarangan ini. Ntar Pak buka lagi.
Sambil nunggu, ada yang mau ditanyakan barangkali? Silakan. Ada? Berarti yang kuasi eksperimen tadi itu pakai desain yang seperti ini aja? Iya, ini yang sederhana aja nih. Post test aja. Jadi ngajar, ini misal ya, misal kalau kalian penelitian, jadi ngajar ini pakai X atau model tertentu atau media tertentu, lalu hasil. Nah, gitu aja. Ada 2 kelas. Ya, jadi kelas pertama ngajarnya pakai itu tadi yang bervariasi, ada model kah, atau media kah, atau metode kah. Yang kelas satunya ngajar biasa, ceramah biasa. Gitu. Baik, Pak. Ya, pakai desainnya gitu. Ini yang sederhana, ini paling sederhana sudah. Jadi ngajar, hasil, udah gitu toh, selesai. Tapi ngajarnya 2 kali di kelas tadi ya, kelas IPS 1, terus di IPS 2, gitu aja. Itu aja ngajar di sekolah. Nggak usah novel-novel gitu kan kalau kata Pak Kiftian kan? Iya, Pak. Iya, Bro. Iya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Lokasi. Ini kelamaan Serahayu nih. Kita lanjut lokasi dan waktu penelitian ya. Ya, Pak. Oke, subbab kedua, lokasi dan waktu penelitian. Nah, ini kalian tulis nanti misalnya penelitian ini narasinya misalnya ya. Penelitian ini dilaksanakan di misal Aurel di mana kemarin? SMA apa? A5, Pak. SMA Negeri 5 Balikpapan yang beralamat, nah itu jadi boleh dikasih detail ya, yang beralamat di Jalan Abdi Paja. Saya tahu nih alamatnya soalnya saya alumni sana. Oh, alah. Jalan Abdi Praja Ring Road, ya kan? Iya, Pak. Balikpapan Selatan. Gitu. Oh ya, ini paragraf ya, sorry. Ini kita bikin paragraf. Kita geser marginnya. Nah, kemudian pelaksanaannya, penelitian ini dilaksanakan pada bulan apa gitu kan. Nah, nanti kalian kalau semester genap, semester 8, ini kan masuknya kan bulan Maret ya, semester genap itu. Jadi nanti kalian pelaksanaannya itu kalian tulis bulan Maret sampai dengan Juli misalnya atau Agustus. Nah, gitu. Kalian semester 5 berarti 2022. Nah, misal ya, ini misal. Ikut rinciannya. Nah, di jadwal atau waktu penelitian ini kalian bisa bikin tabel jadwal biar lebih detail. Jadi bisa bikin tabel jadwal. Ini 2020 aja ya. Ini kan tadi kisahnya aja. 2020 aja. Nah, ini kalian bisa bikin jadwal tabel ya. Jadi ini misal aja Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 ya. Oke. Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oke. Ini misalnya kegiatan. Kemudian ini bulan. Nah, ini Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, kita perhatikan sekarang kolom-kolomnya ini. Excel, oke. Ini Excel juga. Nah, pokoknya dirapikan kan nanti, gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini, sorry. Oke, ini misalnya kegiatan 1, observasi misalnya ya, observasi ke sekolah. Nah ini bulan Maret. Nah ini Maretnya dimerahin atau di warna apapun itu terserah. Misalnya
Nah, dikisek gini atau dicentang ya, boleh dicentang. Sampai ke sekolah. Kemudian apa namanya itu? Penyusunan bab 1. Misalnya Maret ya. Maret sampai April misalnya. Nah, lalu penyusunan bab 2. April sampai Mei misalnya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian bab 3 ya, penyusunan bab 3. Bab 3 bisa kita taruh di bawah aja nih ya, biar enak ya. Bab 3 misalnya Mei sama Juni. Nah, bisa seperti itu. Sorry, yang ini ya. Nah, nanti diatur lah, kan beda-beda kalian kegiatannya. Nah, kemudian nanti di sini penyusunan instrumen. Nah, penyusunan instrumen. Nah, boleh didetailkan seperti ini. Bahkan ada mahasiswa yang menulis sidang proposal, nah, gitu ya. Jadi agenda-agendanya itu kapan gitu. Dan seterusnya. Nah, itu nanti dirincikan dalam bentuk tabel. Boleh seperti itu. Spasinya kecil aja nih. Nah, seperti itu ya. Jadi dibikin kayak gini. Ya. Nah, nanti dirapikan lah ya, buat lebih cantik. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ya kan? Seperti itu ya. Oke, gampangnya subbab B ya. Lokasi dan waktu ini pasti bisa semua lah ya. Saya nggak perlu jelasin, kalian pasti nggak ada pertanyaan gitu kan? Ya, gampang kan? Iya Pak. Berarti waktunya bebas aja ya Pak, sesuai dengan kita. Kenapa? Waktunya bebas aja gitu Pak ya, sesuai dengan jadwal kita. Iya, tapi ya disesuaikan dengan jadwal kampus juga. Karena kan ya makanya tadi saya bilang kan, kalian ini nanti semester 8. Semester 8 pasti bulannya kan dari Maret, nggak mungkin kalian nulis misalnya Desember mau lulusnya telat, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kalian tulisnya semester genap ya, jadi Maret atau April ya, terserah ya. April sampai September misalnya, nah boleh, atau Maret sampai Agustus. Yang dia jangan tulis juga Januari belum penelitian, belum mengajukan judul gitu, belum semester 8 gitu kan, belum. Masih ini kalian Januari itu lagi UAS, nah, jadi nggak masuk akal gitu kan kalau di Januari kayak gitu ya. Oke, gampang ya. Baik Pak, paham. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini dia, ini yang agak ribet nih. C ya. Oke, kita masuk subbab C, yakni populasi dan sampel. Ya. Nih, narasinya seperti ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 IPA atau IPS tadi ya, IPS di SMA Negeri 5. Nah, kita samain aja dengan atas ya. Nah. Boleh juga ada beberapa penelitian dikasih narasi ya, dikasih narasi dulu begini. Populasi merupakan generalisasi dari keseluruhan objek. Nah, itu boleh dikasih definisi dulu. Sugiono atau jangan Sugiono terus ya. Ari Kunto misalnya. Page 32. Nah, baru lanjut populasi dan penelitian ini. Nah, itu. Jadi sekali lagi ini bab 3 itu bahasanya kita lebih operasional ya. Jadi habis dari pengantar narasi ini ya, definisi, baru bahasa kita penelitian kita. Populasinya siapa? Populasi dan penelitian ini adalah seluruh siswa. Nah, populasi itu seluruh, diingat-ingat. Ini ada kata kunci, seluruh siswa. Nah, kalau Anissa berarti seluruh mahasiswa. Berarti tadi di atas penelitian ini dilaksanakan di Universitas Balikpapan, gitu kan? Populasinya seluruh mahasiswa sastra Inggris.
itu dengan sampel atau sedangkan gitu kan, sedangkan sampel dalam penelitian ini merupakan adalah ya, ini bedanya adalah merupakan ini ya. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2 SMA Negeri 5. Nah, jadi nyambung kayak tadi yang saya bilang ya, yang kenapa ada 2 kelas? Kelas pertama ini untuk ngajar menggunakan media atau model tertentu. Kelas kedua ini ngajar biasa. Nah, itu eksperimen. Nah, nanti kalau si Anissa itu dia berarti sampelnya, Pak, saya mau ini aja, Pak, mahasiswa sastra Inggris semester 7. Ya, boleh ditulis gitu kan. Atau 5 dan 7. Nah, 1 dan 3-nya nggak dipakai gitu. Kalau Iin gender misalnya, nah ini IPS 1 ya sama IPS 2. Nah, boleh seperti itu. Ya. Dengan teknik sampling ya. Dengan teknik sampling. Nah, ini saya sudah tuliskan. Kalau milih kelas itu namanya cluster random sampling. Nih, kalau masih lupa bisa nonton video ya. Ini saya kemarin sudah jelasin banyak teknik sampling ya. Kalau milih 2 kelas begini itu namanya cluster random sampling. Ya, ini kalau apa namanya itu di sekolah ya. Di sekolah itu cluster random sampling. Di sekolah ajar pakai model atau media tertentu. Nah, ini saya kasih catatan ya. Terus kalau yang cuma nyebar angket itu samplingnya ya. Ya, ini kalau nyebar angket ya. Nih saya tuliskan, kasih catatan ya. Nyebar angket. Nah, teknik samplingnya adalah simple random sampling. Nah, itu beda. Simple random sampling. Jadi kayak yang saya bilang itu kayak arisan gitu ya. Jadi nama-nama mahasiswa atau nama-nama siswa digulung, kemudian ditaruh di botol gitu kan, atau kaleng, kemudian dikocok seperti arisan. Nah, itu namanya simple random sampling. Gitu. Atau ya ada teknik lain, kalian yang anak milenial lebih keren ya silahkan gitu ya. Ini kan cara sederhananya arisan gitu kan, simple random sampling. Nah, seperti itu. Itu populasi dan sampel. Isinya itu aja, mungkin 3 paragraf ya. Jadi bab 3 itu tipis juga. Bab 3 itu tipis, yang paling tebal itu bab 2 memang. Gitu. Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Pak, silakan. Saya Iin, Pak, mau bertanya kan. Oke. Objek saya itu 11 IPS 1. Oke, 11 IPS 1. Jadi sampelnya itu seluruh siswa kelas 11 IPS 1 gitu. Enggak, kebalik. Populasinya seluruh. Oh, iya, populasinya seluruh, sampelnya 11 IPS 1. Gitu. Iin satu kelas aja kah nyebar anunya nanti yang gender itu? Iya. Kemarin nulisnya satu kelas aja? Iya, Pak. Nah, itu berarti 1 kelas. Iya. 11 IPS 1 gitu aja. Berarti berarti di populasi Pak seluruh siswa 11 IPS 1 gitu aja, Pak? Iya, seluruh siswa. Ini juga boleh ditambah jumlah siswanya. Jadi bebas aja ini maksudnya bisa kalian tulis populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 10 IPS di SMA Negeri 5 yang berjumlah. Nah, ini boleh ya. Yang berjumlah misalnya 300. Nah, sedangkan sampelnya 10 IPS 1 yang berjumlah, satu kelas itu misalnya 36 siswa. Nah, boleh digituin, didetailkan gitu. Dan 10 IPS 2 yang berjumlah berapa? Misalnya 40. Nah.
Jadi boleh didetailkan kayak gitu. Ya. Siapa itu, ayo dimut. Kenapa? Rame ya? Kenapa? Untuk perbedaan secara spesifik Pak mengenai populasi dan sampel ini apa ya Pak? Biar tahu. Perbedaan spesifik. Masa saya jelasin lagi ya? Ada, nonton aja videonya ya. Ada banyak kan nanti ya. Yang jelas kalau mewakili dari beberapa penelitian kalian ya, itu klaster. Saya kan sudah ngecek proposal kalian tuh ya. Jadi sebagian besar yang di sekolah itu klaster random. Ya, itu klaster random sampling. Kemudian kalau yang cuma nyebar angket itu simple random. Dah. Intinya itu. Kalaupun mau lebih jelasnya ada di video sebelumnya. Kalian tonton deh ya. Yang saya jelasin sudah saya jelasin itu. Banyak sekali memang ya, teknik sampling itu banyak sekali. Ya, ada nanti. Yang jelas kalau identifikasi ini cluster sama simple saya cek punya kalian itu. Makanya ini saya bilang yang mewakili aja gitu kan. Jadi nggak usah ribet-ribet nyari teknik sampling lain, nggak usah. Cukup menuliskan ini atau ini. Nah, mana yang sesuai dengan punya kalian tadi. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Ya, Pak, saya judulnya ini, saya masuk yang mana, silakan ditanyakan. Nggak usah malu, silakan. Atau cukup jelas? Bapak, ini untuk yang tekniknya ini ketika disebutkan dideskripsikan kembali ke Pak? Boleh. Ya makanya itu boleh. Jadi di bab 3 ini sudah apa ya? Bahasanya itu cukup bebas gitu ya. Jadi kalau mau narasi, kemudian deskripsinya, kemudian ini bahasa kita, nah boleh gitu. Bebas aja. Lengkap, Pak. Ya, lebih, iya boleh. Jadi teknik sampling cluster random sampling. Cluster random sampling merupakan teknik sampling yang, nah itu boleh kayak gitu. Iya. Boleh lebih detail itu, keren. Jadi bisa 3 atau 4 paragraf gitu kan? Iya. Gitu ya. Atau nah ini juga boleh nih. Nah saya detailkan begini. Jadi sampelnya kelas, nah jadi buka kurung kelas eksperimen, satunya buka kurung kelas kontrol. Nah ini yang kalau penerapan pembelajaran di kelas ya, ada 2 kelas yang saya bilang tadi, ada bedanya. Kenapa 2 kelas? Nah ini ya jawabannya. Satunya eksperimen, satunya biasa. Ngajarnya ceramah gitu ya, ngajar biasa, konvensional. Sorry ya kameranya saya ini lah, kayak rusak kamera saya nih, kok hitam gini. Ini bermasalah kameranya gara-gara tadi nih. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke subbab berikutnya. Baik Pak. Oke. Baik, Pak. Sip. Definisi operasional. Kita masuk ke subbab definisi operasional. Nah, definisi operasional. Nah, ini boleh ditulis gini ya. Nah, boleh. Sekali lagi ini kebebasan kita. Mau ditulis narasinya boleh ditulis, boleh enggak. Definisi operasional merupakan. Nah, ini boleh ditulis. Kemudian adapun definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya, nah, 1, kayaknya IIN ya, IIN itu gender. Yang kedua apa IIN? Satunya tuh? Kemampuan verbal apa? Kemampuan verbal Pak. Kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal. Nah, dah, dua itu aja, selesai. Makanya aku bilang ini tergantung judul. Kalau tadi ada yang gadget terhadap kesinambungan belajar, ya sudah berarti gadget 1, yang kedua kesinambungan belajar, udah gitu aja. Nah, nanti didefinisikan, namanya definisi operasional. Jadi didefinisikan secara operasional. Kalau tadi di bab 2 definisinya gender adalah yang menurut beberapa tokoh gitu kan. Nah, tapi di sini IIN pakai laptop nggak itu? Iya Pak, pakai.
Nah, coba buka ininya, bab 2-nya. Ini kita jelasin di sini. Kita live langsung ya, live correction ini. Bentar, Pak. Gender merupakan apa definisinya menurut ini gender ini? Coba dibacakan. Sudah? Sudah? Mana Iin? Menghilang dia. Iya, Pak. Siapa benar kok. Apa definisinya gender menurut Iin di bab 2-nya? Gender merupakan Bentar, Pak. Iya, Pak. Siapa? Coba. Gender adalah Hmm. persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran. Enggak, ini definisi yang sudah kamu simpulkan apa? Kan ada tuh di paragraf terakhir. Iya, Pak. Oh, ini ya, persepsi masyarakat Atau Yep. yang mengacu pada peran, atau yang mengacu pada peran perilaku, koma ya, perilaku, iya, Pak. Ekspresi dan identitas seseorang, ekspresi dan identitas seseorang. Lanjut. baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu titik. Iya, Pak, titik. Nah, oke. Sampai sini itu namanya definisi konseptual. Oke? Sampai sini itu namanya definisi konseptual. Tapi definisi operasional bedanya adalah ditambahkan kalimat operasional. Kalimat operasional bagaimana? Yang konseptual tadi kau tambahkan indikator-indikatornya. Nah, coba scroll ke bawah, punyanya Iin itu ada indikator atau tabel itu, tabel gender itu. Nah, indikatornya apa aja? Oh iya, Pak. Apa? Coba sebutkan. Nah, jadi nanti ini gampang nih kalian nyusunnya nih. Perbedaan gender dalam prestasi belajar ya, Pak? Yang tabel, ada tuh tabel indikator gender, coba. Ada tabelnya tuh. Oh iya. Apa aja? Karakteristik perbedaan fisik, kemampuan verbal, kemampuan Oke, spasial. Ada banyak itu ya. Iya, Pak. Kemampuan Oke, matematika, sains. Nih, operasional maksudnya gini. Jadi Iin ambil dari bab 2, oke? Ambil dari bab 2. Gender merupakan persepsi masyarakat atau yang mengacu dan seterusnya ini. Oke? Kemudian ditambahkan kalimatnya begini. Yang diukur dari, nah ini ada kata kuncinya di sini. Ini operasional artinya. Yang diukur dari apa tadi? Kemampuan Kemampuan verbal, kemampuan spasial, sains, matematika, motivasi berprestasi, agresif. Iya, Pak. Di akhir. Akhirnya ini dan agresif gitu ya. Iya, Pak. Jadi intinya adalah maksud saya definisi operasional itu kau ngambil dari definisi konseptual yang sudah kalian sintesa itu bab 2-nya, lalu ditambahkan operasional itu ngapain sih gitu kan? Ngukurnya itu bagaimana sih? Oh, ngukurnya dari indikator-indikator yang kalian buat di bab 2 itu. Suara siapa itu? Oke. Yang kalian ambil dari bab 2 indikatornya. Apa aja indikator gender? Oh, kemampuan verbal, spasial, sains, matematik, motivasi berprestasi, agresif. Gitu. Ya. Nah, kalau Anissa juga begitu. Jadi setia berbahasa. Sikap. Bapak berarti yang pertama sikap bahasa dulu. Kenapa? Yang pertama berarti sikap bahasanya dulu, Pak ya? Ya, sikap bahasa merupakan apa? Yang diukur dari hasil angket, gitu kan? Atau yang diukur dari indikator-indikator. Nah, yang dari bab 2 itu kamu ambil. Iya, Jadi Pak. nyambung, makanya saya bilang bab 2 sampai 3 itu nyambung nih indikatornya di sini nih. Nyambung. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi saya ulangi, ini ngambil dari bab 2 ya.
definisi konseptual kalian, ambil dari bab 2, tapi ditambahkan kalimat operasional ini nih, yang diukur. Nah, gitu. Jadi ada operasionalnya, jelas, lebih terukur. Yang diukur dari indikator-indikator. Nah, ini saya tuliskan aja, indikator. Nah, itu. Jadi nyambung semua nanti. Nah, sip. Itu gender, termasuk kemampuan verbal. Nah, itu ngambil dari definisi itu juga. Ya, yang diukur dari kemampuan apa? Itu. Lihat di bab 2-nya. Nah, oke, bisa dipahami? Untuk definisi operasional gampang juga ini. Berarti kalau kalian judulnya pengaruh X terhadap Y, berarti ada 2. Gitu kan? Nah, ada 2 aja nih. Gitu. Oke? Ada pertanyaan Bang Kali? Bapak, kan judul saya itu pengaruh gender terhadap prestasi belajar. Berarti yang kedua itu tetap kemampuan verbal atau prestasi belajar, Pak? Prestasi atau kemampuan sih? Terhadap prestasi belajar, Pak. Oh, berarti prestasi. Oh iya, siap, Pak. Asal kemampuan verbal deh. Iya, saya ada masukin perbedaan kemampuan verbal, Pak. Karena di bentuk deskripsi kan, Pak. Karena dia kena diidentifikasi masalah. Oh gitu. Iya, Pak. Oke. Ya, ini prestasi belajar kalau gitu, prestasi ya, sorry. Kalau kemampuannya kan untuk deskripsinya aja ya, bukan pengaruh X sama Y ya, bukan ya? Iya, Pak. Oh iya, berarti Jadi prestasi belajar gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Bapak, saya mau bertanya, Pak. Berarti yang punya saya ini yang pertama itu sikap bahasa, kemudian seterusnya 2 itu kebanggaan berbahasa, dan seterusnya gitu, Pak ya? Nggak usah, kalau menurut saya sikap bahasa aja. Berarti sikap bahasa aja, jadi Ya. saya untuk operasionalnya hanya 1, Pak. Ya, Sikap jadi bahasa. sikap bahasa yang diukur dari setia berbahasa. Iya. Nah, itu ada 3 itu. Nah, gitu. Jadi cuma 1 aja punya malahan, karena survei kan cuma 1 aja. Nggak ada X terhadap Y, nggak. Jadi sikap berbahasa yang diukur dari setia berbahasa dan seterusnya itu tadi. Ada 3. Oh iya. Nah, nggak salah punya itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut atau mau minggu depan aja? Luar biasa nih, panjang bab 3 ini paling banyak ini, bab 3 nih. Lanjut, 1 lagi ya? Siap, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Boleh. Yang instrumen minggu depan aja. Ini kita masuk pengumpulan data. Sampai instrumen ya. Ini aja. Minggu depan kita yang tes-tesnya. Nah, kita 2 ini. Oke, teknik pengumpulan data. Halo, perhatian. Pak. Suara saya delay nggak? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Pak. Oh, oke. Cuman kamera aja, Pak. Iya, kamera saya bermasalah ini, gelap. Nggak jelas nih. Oke, ini ditulis gini. Teknik pengumpulan, ini nggak usah pakai definisi, biar langsung aja lah, udah poin aja. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya satu. Nah, ini kan tadi ngajar ya. Yang tadi ini di file saya ini kan dia ngajar menggunakan model ini ya, media monopoli. Nah, berarti ini beda-beda nih, pengumpulan datanya beda-beda. Kalau yang ngajar itu kan berarti pengumpulan datanya menggunakan tes, kan gitu. Ini yang ngajar ya, kalau ngajar, nah saya tulis saja ngajar. Nah, oke. Nah, setelah itu ditulis definisinya. Tes merupakan apa? Pada penelitian ini, tes yang dimaksud berjumlah 10. Ini misal ya, ini misalkan. Misal 10 soal esai. Ini misal.
10 soal uraian ya, jangan esai. 10 soal uraian. 10 soal uraian pada materi. Nah, itu. Ya. Pada materi apa? Apa materi bahasa itu apa ya? In, apa materinya In? Kemampuan verbal apa In? Materi. Belum mikir materi jangan ini. Belum ada mikir materi, Pak. Nah, nanti nih bab 3 nih diisi materinya ya, materi. Saya nggak tahu ya bahasa Indonesia itu apa ya. Materi apa misalnya apa? Cepat. Mungkin karena kemampuan verbal lebih ke Hah? bikin kali ya. Karena kemampuan verbal kan Pak yang saya deskripsikan berarti harus materi yang berkaitan sama kemampuan verbal ya Pak? Atau bagaimana? Iya, harus nyambung. Apa itu kira-kira? Harus nyambung. Pidato mungkin Pak. Oh, pidato. Pada materi pidato. Nah, itu nyambung itu. Pidato kemampuan verbal, ya kan? Nah, gitu. Jadi jangan nanti kemampuan verbal tapi materinya kata depan misalnya, kan nggak nyambung gitu kan. Saya ngomong di rumah kata depan saya tuliskan menggunakan spasi sama nggak spasi kan sama aja di rumah gitu kan. Nah, itu jadi harus nyambung nih materi dengan judulnya, nyambung. Gitu. Ini kalau ngajar ya, ngajar atau apa namanya itu, yang kayak ini tuh ya, mengetahui kemampuan gitu ya, mengetahui kemampuan. Nah, kalau yang kayak Anissa, yang nggak usah pakai tes, nggak mungkin ngasih tes gitu kan. Nah, Anissa berarti kuesioner, angket, kuesioner. Nah, angket merupakan, itu dia definisinya. Lalu pada penelitian ini angket dikembangkan. Nah, itu ada narasinya begitu. Angket dikembangkan berdasarkan nah ini nyambung juga dari bab 2 ya, berdasarkan indikator apa aja Anissa. Ini yang atas punya Iin, yang bawah punya Anissa, sudah sembarang aja sudah nih ya. Iya Pak. Ini kan contoh aja kan, contoh. Jadi ini kasusnya sekalian ya, sampel semuanya. Indikator apa? Setia berbahasa. Dia berbahasa. Apalagi? Kemudian bangga Pak. Bangga berbahasa. Dan ada 3 tuh kemarin tuh tak baca itu. Ya. Ada Apa? sama norma. Kesadaran akan adanya norma bahasa. Kesadaran akan norma berbahasa. Nah, berikut rinciannya. Nah, ini yang saya bilang di video sebelumnya itu yang pakai tabel itu ya. Saya ada jelasin kan waktu itu kan? Iya Pak, ada. Ada yang pakai yang ini indikator, ini aspeknya bukan indikator ya, sorry ya. Berdasarkan aspek ya, ini bukan indikator. Aspeknya itu yang secara umum 3 ini aspek, ya kan? Setia berbahasa, bangga. Nah, ini kemarin sudah saya sudah jelasin ya. Nah, ini indikator. Yang ada nomor butir angket itu ya, itu dia. Nomor angket. Nah, kayak gitu. Ya. Itu ya, buatnya kayak gini. Ya, yang tes pun sebenarnya juga begini, yang tes. Ya, yang tes gini. Nah, jadi tes aspek nomor soal. Itu. Jadi misalnya aspeknya, ini misalnya materinya umum aja, bisa pidato, bisa materi apa namanya, teks deskripsi, ya kan, dan seterusnya. Nah, ini misal aspeknya apa namanya tuh? Tadi itu kemampuan verbal itu apa aja ya? Berbicara Pak, membaca,
dan seterusnya gitu ya, diatur aja nanti. Nah, indikatornya apa, misalnya siswa dapat gitu-gitu kan. Nah, soalnya apa, atau nomor soal boleh gitu ya, boleh gitu. Nah, soalnya misalnya, atau ini tes lisan gitu ya, karena berbicara gitu. Kalau membaca misalnya, bacalah teks berikut, nah gitu kan, baca teks berikut. Nah, seperti itu. Bahasa saya kurang begitu kurang begitu paham kontennya ya, tapi kalian lebih tahu nanti bisa lihat di RPP gitu ya, RPP guru, kalian cari di Google gitu ya, cari di internet. Nah, aspek-aspeknya apa aja, teks deskripsi itu, narasi, puisi, pidato, wacana gitu-gitu ya, aspeknya apa, indikator soalnya bagaimana, soalnya seperti apa. Nah, itu kalau tes. Nah, itu cari sendiri ya. Kalau matematika saya bisa kasih contoh, kalau bahasa Indonesia saya nggak membidangi ya. Nah, gitu. Saya umum-umumnya aja sistematika. Oke? Baik, Pak. Nah, tadi ada tes, terus ada yang ketiga ya. Tadi tes, terus angket. Nah, ada yang ketiga namanya dokumentasi. Nah, ini wajib ada. Ini wajib ada ya. Dokumentasi wajib ada. Kalian tulis misalnya studi dokumentasi dalam penelitian ini berupa ya dokumen yang diperlukan seperti apa. Dokumen yang diperlukan seperti, nah gitu ya. Ada banyak dokumen, misalnya tadi ya soal tes, kemudian hasil tes ya. Hasil tes siswa, kemudian dokumen RPP guru, nah, serta yang terpenting ya, serta foto dan video pelaksanaan pelajaran. Nah, gitu. Ya, ini penting nih dokumentasi nih, foto-foto gitu kan, dokumen RPP guru, hasil tes siswa, gitu. Atau kalau si Anissa tadi hasil angket mahasiswa, itu dokumentasi, gitu ya. Yang ketiga, yang keempat, ini ada ya, ini harus ada nih, ada. Yang keempat ini nggak semua ada. Yang keempat wawancara. Tapi nggak semua pakai wawancara ya, nggak semua. Nah, itu ini nggak semua ada wawancara, nggak semua. Gitu. Ya, jadi ada 4 nih yang secara umum di kuantitatif kalian pakai. Ada tes, ada angket, ada dokumentasi, ada wawancara, seperti itu. Tapi kalau yang kualitatif nanti semester 6 ini wajib ada nih wawancara nih. Kualitatif nih. Wajib ada biasanya itu. Wawancara sama observasi. Nah, observasi boleh ditulis di sini. Ya, yang ini. Nah, observasi boleh, tadi ketinggalan ya. Observasi merupakan kegiatan pengamatan pendahuluan. Nah, gitu-gitu ya, definisinya apa. Nah, gitu. Jadi ada 5 jenis di sini pengumpulan data ya, ada observasi, tes, angket, dokumentasi, sama wawancara. Nah, terserah. Mana yang cocok dengan penelitian kalian, disesuaikan. Gitu. Misalnya punya Anissa tadi itu survei mahasiswa sastra, terus kasih tes yang nggak cocok, berarti nggak usah pakai tes. Nah, kayak gitu. Pakai wawancara, boleh. Angket pakai wawancara boleh. Kalau memang mau wawancara beberapa orang, gitu kan, boleh gitu. Tapi utamanya angket. Nah, kayak gitu. Pelengkap aja wawancara itu boleh, gitu ya. Oke, itu pengumpulan data. Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Ada pertanyaan terkait pengumpulan data? Cukup jelas? Cukup jelas, Bapak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Sejauh ini cukup jelas, Pak. Oke, sip. Oke, satu lagi, subbab satu lagi. Nanti minggu depan kita lanjutkan ya. Satu lagi adalah instrumen
pengumpulan data atau instrumen penelitian. Ya. Nah, instrumen ini nanti aja nih, ini poin minggu depan aja. Ya, saya skip aja. Nah, instrumen ini nyambung sama pengumpulan data. Sekali lagi saya ulangi, instrumen nyambung sama teknik pengumpulan data. Sekali lagi saya ulangi, instrumen nyambung sama pengumpulan data. Sekali lagi saya ulangi. Oke, jadi kalau pengumpulan datanya ada 5 nih tadi ya. Misalnya pengumpulan datanya observasi, maka instrumennya nah ada narasinya dulu ya. Dalam penelitian ini diantaranya, oke sekali lagi ini urut ya, nyambung sama atas. Yang atas nomor 1 ada observasi, maka kalau pengumpulan datanya observasi, maka instrumennya adalah lembar observasi. Tuh, nyambung. Oke? Definisikan sendiri, gitu kan? Definisikan sendiri. Yang kedua, tes. Berarti instrumennya tes. Ya kan? Tes uraian. Nah. Yang ketiga, angket. Berarti pengumpulannya ya angket. Aja. Bedanya nanti ada cuman lembar-lembar gini aja. Dokumentasi. Instrumen penelitiannya. Nah. Aduh, ini bisa lembar pengamatan namanya ya. Ya. Dokumentasi. Nah, bisa pedoman. Nah. Wawancara. Ini dia. Seperti itu. Jadi nyambung sama atas. Lembar observasi, tes uraian, angket, pedoman dokumentasi, pedoman wawancara. Jadi nyambung. Nah, gitu. Wawancaranya pakai apa? Oh, wawancara yang terstruktur. Pedomannya bagaimana? Diurutin tuh, nomor 1 aku mau nanya apa, nomor 2 mau nanya apa, nomor 3, nah, kayak gitu. Pedoman wawancara. Instrumen. Oke. Nah, kalau sudah kasih narasi-narasi umum seperti itu, barulah yang bawahnya, ya, paragraf berikutnya, kalian bikin pengembangan instrumen. Nah, ini dia. Nih. Jadi bisa di sini, sorry saya ralat ya. Jadi bisa di sini, bisa juga yang di sini nih. Nih. Ini tadi tes ini, tes. Nah, tes ini bisa ditaruh di bawah. Sini nih. Nah, bisa di sini. Ya, pengembangan instrumen bisa masuk di sini. Atau KD-nya apa? Indikatornya nomor soal. Nah, ini tadi. Ya, bisa taruh di bawah tadi pengembangan instrumen. Gitu. Ya. Jadi instrumen penelitian lebih detail dari poin-poin yang di atas tadi kan. Poin di atas tadi cuma pengumpulan datanya seperti apa. Nah, bawahnya itu mendetailkan ngumpulin datanya menggunakan angket. Nah, angketnya isinya seperti apa. Nah, ini baru di bawahnya tuh pengembangan instrumen angketnya. Gitu. Ya, pengembangan instrumen tes atau pengembangan instrumen angket. Nah, dibikin seperti ini. Kolom-kolomnya ya umumnya seperti ini sih. Kalau tes ada KD, indikator, nomor soal. Atau soalnya malahan di sini. Ya kalimat soalnya bisa. Kalau angket yang tadi di atas ini, aspek, indikator, nomor angket. Nah, boleh seperti itu. Ya. Oke, untuk hari ini aja dulu yang bisa saya jelaskan. Minggu depan yang kita tes-tes ya, uji coba instrumen sama analisis data. 2 subbab lagi minggu depan. Nggak usah hari ini, minggu depan aja. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bang Kali terakhir? Silakan. Atau mau apa yang didiskusikan? Silakan, kalau masih ada yang bingung, kurang jelas, silakan ditanyakan.
Ada atau cukup? Bapak, Hmm. apa yang di bab 2 kan yang di teori awalnya itu kan efektivitas pembelajaran, media Google Classroom sama hasil belajar. Nah, nanti misalnya saya udah masuk ke bab 3, itu berarti di definisi operasionalnya hanya Google Classroom dan hasil belajar kah, Pak? Yap. Hanya itu. Google Classroom, media Google Classroom yang pertama, yang kedua hasil belajar, gitu. Itu aja. Buat dulu bab 2-nya. Iya Pak, bab 2 dulu Pak. Iya, kamu bab 2 belum. Bab 2 bab 2-nya, ya. Ya, Pak. Itu. Segera ya, segera ini nanti habis ini saya rekap semua yang sudah saya ACC perkembangannya bagaimana gitu, saya rekap semua. Ya, karena ini sebentar lagi UAS gitu loh. Ya, saya paling lambatin awal Januari kita selesai nih kuliahnya nih. Habis itu tanggal 11 bro, posnya? Tanggal 11 atau 12 sudah UAS itu. Ya, jadi harus selesai nih. Nggak selesai nggak bisa ngumpul proposal nanti nilainya C atau D kalian nanti, ini bahaya ini. Aduh, siapa? Ya makanya segera gitu. Oke, cukup ya? Cukup Pak, insya Allah. Oke, silakan dikerjakan ya. Kemudian kalau sudah langsung minta koreksi sama saya, kumpulkan gitu ya, japri atau email silakan ya. Baik, Pak. Ini formatnya saya kirim di grup ya ini ya. Iya Pak. Siap. Iya, Ya, Pak. ya sudah. Siap, Pak. Oke, cukup ya. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu kalian ya. Amin. Insyaallah. Oke, cukup. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak.